Ini adalah cerita dari seorang warga negara Indonesia bernama Yogi. Ceritanya berdasar pada data dan fakta di Itali. Dia tinggal di Trieste, Itali, dan tidak berada pada epicenter outbreak COVID-19 di Itali. Jadi dia nggak berada di kota tempat penyebaran terbesar virus corona ini, alias di Milan, tapi dia tinggal di sebuah kota kecil dekat Milan. Dia sharing melalui tulisannya, dan dia mengatakan bahwa jumlah kasus COVID-19 per tanggal 16 Maret 2020 di Italia berada di peringkat 2 dunia setelah Cina dengan 27.980 kasus dan 2.158 orang meninggal karenanya. Artinya, rasio kematiannya adalah 7,71%, jadi kematiannya 7,71%, lebih tinggi dari negara manapun sekaligus dari negara Cina. Sistem kesehatan di Italia menggunakan state funding healthcare yang menjamin fasilitas kesehatan gratis untuk seluruh warga Italia. Dan Italia adalah sebuah negara Eropa dengan tingkat pelayanan kesehatan tertinggi di Eropa. Ceritanya adalah pasien A berusia 38 tahun, warga Codogno, sebuah kota kecil di provinsi Lombardia, masuk ke rumah sakit mengeluh gejala pernafasan, sesak nafas, dan 2 hari sebelumnya dia periksa ke dokter umum dan didiagnosa flu biasa, teman-teman semua. Artinya apa coba? 2 hari virus tersebut masih belum terdeteksi. Kemudian di rumah sakit tidak ada hal khusus yang dilakukan karena memang virusnya tidak terdeteksi. Dan kemudian pihak rumah sakit mengira bahwa pasien mengalami bronchopneumonia. Ya, sorry kalau salah nyebutnya ya. Bronchopneumonia yang kemudian akhirnya, pasien ini diketahui bahwa dia melakukan kontak dengan koleganya yang baru pulang dari negara Cina. Timeline berlanjut. Pada tanggal 20 Februari 2020, pasien A, istrinya hamil. Dan rekan pasien A dinyatakan positif COVID-19. Temannya yang tadi nularin, COVID-19 positif. Dan 3 kasus lainnya juga yang awalnya dikira pneumonia, ternyata juga positif COVID-19. Itu tanggal 20 Februari. Tanggal 21 Februari 2020, 16 orang lain dengan riwayat kontak terhadap pasien A didapatkan positif COVID-19. Dilakukanlah kemudian lockdown pada 11 kota di sekitar zona outbreak di Italia. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2020, terdapat 76 kasus baru dengan penyebaran kasus ke region lain di luar kota Lombardia. Dan akhirnya pemerintah melarang semua acara publik dan kemudian membatalkan semua acara tersebut. Tapi tahu nggak apa yang terjadi dengan reaksi warga Italia pada waktu itu? Mereka warga Italia saling memberitahu satu sama lain bahwa jangan terlalu bereaksi, karena itu overreacting gitu. Akhirnya nggak usah lebay lah, mungkin gitu bahasa kitanya. Nggak usah lebay, tenang aja, santai aja, nggak bakalan nyebar kok. Hingga kemudian pada tanggal 24 Februari 2020, total kasus mencapai 227 kasus, teman-teman. Sekolah dan universitas di seluruh Italia kemudian diliburkan hingga 1 Maret 2020. Beberapa negara mulai memberikan restriksi masuk untuk warga Italia. Tapi kemudian apa reaksi kemudian dari warga Italia? Mereka langsung panik buying awalnya. Tapi Yogi ini, warga negara Indonesia ini, termasuk juga para tetangganya, saudaranya, sahabatnya, dan teman-temannya, mereka masih biasa aja dan mereka masih nganggap semua akan baik-baik aja. Apalagi fasilitas kesehatan di Italia ini adalah kesehatan dengan fasilitas terbaik di dunia. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Februari 2020, ini kejadian semakin gawat, total kasus mencapai 445 kasus. Negara lain mulai melaporkan kasus COVID-19 yang berkaitan dengan klaster di Italia. Italia kemudian telah melakukan 9.426 tes COVID-19 dan hand sanitizer mulai tersedia di mana-mana, persis seperti di Indonesia. Apa sekarang kemudian reaksi warga Italia? Ternyata mereka kemudian malah mengatakan, don't worry, COVID-19 nggak bakalan nyebar ke orang-orang yang berusia produktif kok, cuma berbahaya bagi orang-orang yang berusia di atas rata-rata gitu ya, usia-usia tua. Kemudian yang terjadi di sana, sekolah dan kampus mulai libur, tapi yang lucunya, ketika kampus dan sekolah diliburkan, semua orang Italia bukan tinggal di rumah, mereka justru berlibur, mereka justru main ke tempat-tempat di mana orang-orang ngumpul di sana, dan inilah puncak penyebaran virus corona itu terjadi. Dan ini persis seperti Indonesia ketika sekolah dan kantor mulai diliburkan. Nauzubillahi min dzalik. Hingga kemudian berikutnya tercatat 1.694 kasus, angka COVID-19 meningkat 2 kali lipat per hari, persis seperti di Indonesia, dan kemudian 52 orang dinyatakan meninggal dunia di Italia. Reaksi warga Italia masih santai. Oke, masih aman lah selama cuci tangan dan menjaga daya tahan tubuh, social distancing pun masih bukan hal yang mereka butuhkan.
Nah, Mas Yogi ini, dia lucu. Dia malah bikin Q&A tentang COVID-19 dan rata-rata warga Italia rata-rata menyampaikan bahwa semua akan baik-baik aja. Mereka tidak akan tertular. Pada tanggal 20 sampai 7 Maret 2020, total kasus mencapai 5.000, hampir 6.000 kasus. Sekolah, universitas semua ditutup di Italia dan semakin banyak lockdown di setiap kota di Italia. Reaksi warga Italia apa? Mereka kemudian tetap beraktivitas seperti biasa di daerah-daerah lockdown, dan bar, restoran, kafe, gym, dan beberapa public space masih berjalan seperti biasa. Coba. Apalagi cuaca mulai bagus, mereka makin senang jalan keluar, liburan, main di taman, dan sebagainya. Hingga pada tanggal 8 Maret 2020, Perdana Menteri Giuseppe Conte mengeluarkan dekret lockdown 25% di daerah Italia, melarang arus masuk dan keluar dari daerah lockdown, dan kemudian melarang kegiatan publik dan memperlakukan social distancing berjarak 1 meter antar tiap orang. Nah, akhirnya inilah yang lebih fatal terjadi ketika lockdown diberlakukan. Justru mereka bukan pada diam di rumah, malah pada pulang kampung ke daerahnya masing-masing. Coba. Jadi 10.000 orang yang terdapat di red zone, mereka semua keluar dari kota tersebut dan kemudian pulang ke kampungnya masing-masing. Ini yang gawat dan bahaya, persis seperti di Indonesia. Efeknya apa? Penyebaran meluas ke seluruh antero negeri di Italia. Hingga kemudian terdapat 9.172 kasus positif COVID-19, rumah sakit mulai over capacity, sementara banyak pasien-pasien non-COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif. Ingat, bukan cuma yang sakit COVID-19 yang butuh dokter, butuh perawat, tapi juga orang-orang yang dengan penyakit jantung, penyakit paru, penyakit apapun itu di luar COVID-19. Bahkan negara Italia meminta dokter yang sudah pensiun diminta untuk turun lagi karena keterbatasan jumlah tenaga medis. Kemudian pada tanggal 10 Maret, mulai lockdown seluruh negara Italia dan jumlah kasus mencapai lebih dari 10.000, angka kematian menjadi lebih dari 6%, melewati rata-rata mortalitas COVID-19. Kemudian semua sistem kesehatan mulai kolaps, dokter dihadapkan pada status triase, yang artinya harus memilih pasien mana yang harus diselamatkan. Jangan sampai Indonesia mengalami hal kayak gini, teman-teman. Bahkan di suatu kota bernama Bergamo, dilaporkan kematian di koran yang biasanya 1 lembar, kini 10 lembar berita kematian. Dan kemudian semua tindakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang marak di negara lain, di negara Italia baru dilaksanakan setelah penyebarannya di atas 10.000. Lockdown diperketat, nggak boleh lagi ada aktivitas bisnis yang buka selain supermarket dan apotik, kemudian hampir seluruh aktivitas kerja ditiadakan, keluar rumah pun bahkan diwajibkan membawa membawa surat resmi yang menuliskan identitas dan alasan keluar rumah. Banyak mobil polisi berpatroli, dan jika Anda keluar rumah di Italia tanpa alasan yang jelas, seseorang akan didenda 200 euro atau penjara 3-12 bulan. Hampir seluruh Italia seperti kota mati, dan semua terjadi kurang dalam 30 hari. Kurang dari 30 hari, teman-teman. So, kondisi Indonesia hari ini seperti Italia di beberapa minggu yang lalu. Maka mulai sekarang, sekali lagi pesan saya dengan sesungguh-sungguhnya, dengan seserius mungkin saya sampaikan buat Anda semuanya, jangan keluar rumah, diam di rumah, sabar. Saya ingin sampaikan satu lagi buat Anda semuanya sebelum saya tutup video ini. Satu hal yang penting, saya ingin bacakan sebuah pesan, kurangi bepergian dalam tempo 3 bulan ini. Karena setelah masa itu, kita baru dapat dinyatakan apakah kita bebas dari corona ini atau tidak. 3 bulan loh, teman-teman. Kasusnya di Indonesia sedang meningkat, artinya sampai ke kasus terakhir di pasien ditemukan positif, dari situ baru dihitung 3 bulan. Wow, ini masih lama banget nih, teman-teman. Beliau mengatakan bahwa COVID-19 ini jauh lebih ganas dan parah daripada wabah flu burung H1N1 atau H5N1 yang terjadi pada 17 tahun yang lalu. Seandainya Anda terdampak, sekalipun berhasil disembuhkan, nyawa Anda hanya tinggal separuh. Hal ini terjadi karena efek samping dari kerasnya obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan paru-paru Anda. Dan sisa hidupmu akan sangat menderita, na'udzubillah min dzalik. Sekalipun di kemudian hari sudah ditemukan obat khusus untuk COVID-19, itu hanya bisa dianggap sebagai obat penyambung sisa nyawa Anda semata. Jika kamu berpergian, pikirkan secara jernih, mikir, dan sayangi keluargamu. Jangan sampai punya rasa percaya diri yang berlebihan atau bersifat ingin beradu nasib mujur. Ya, jadi jangan gambling gitu loh. Jangan sampai kita nggak peduli dengan orang sekitar kita, karena tidak ada seorang pun yang bisa luput dari serangan virus COVID-19 ini. Kemudian, jangan coba-coba menantang sebuah epidemi atau wabah, karena Anda akan menyesal seumur hidup. Lebih banyak diam di rumah adalah pilihan terbaik agar terhindar dari coronavirus ini. Maka sahabatku semuanya, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, saya mohon dengan sangat pada Anda, hilangkan ego kita, hilangkan rasa sok
percaya diri Anda, rasa sok sehat Anda, sok kuat Anda, diam di rumah, sayangi keluarga Anda. Jangan biarkan virus ini menyerang keluarga Anda melalui diri Anda. Stay at home, sampaikan pesan ini kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan menjadi jalan keselamatan bagi kita semuanya. Saya adalah orang yang mendapatkan uang melalui event-event atau acara di mana mengumpulkan banyak orang, melalui seminar, melalui training. Tapi saya menahan diri saya. Saya akan bersabar dengan apapun yang terjadi. Dalam hal ini ekonomi saya. Tapi saya akan diam di rumah demi orang-orang yang saya cintai. Maka begitu juga dengan Anda, diam di rumah adalah pilihan terbaik. Semoga bermanfaat, sebarkan pesan ini, semoga menjadi pesan yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia ini. Saya Irfan M. Kautsar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini.